الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان بكرة وعسيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكريم. أما بعد فيا أيها المعتكفون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واذكروا نعمة الإيمان. قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimah, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, tidak ada orang hidup bahagia. Tidak ada orang akan mencapai ketenangan dalam kehidupannya kecuali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah kabarkan di dalam kitab suci Al-Qur'an di dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Barang siapa yang mau bersyukur terhadap nikmatku, maka nikmat itu akan kutambahkan. Tapi bagi siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh karena itu, tentunya kita di pagi yang berbahagia ini, di pagi hari kemenangan kita, Idul Fitri ini, kita harus berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dikumpulkan air lautan sebagai tintanya, dikumpulkan daun-daun kayu yang ada di seluruh dunia ini menjadi bukunya, dikumpulkan dahan-dahan dan ranting pohon-pohon kayu seluruhnya menjadi batang pohonnya. Niscaya tidak akan mampu menulis dan menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Apabila engkau mau menghitung-hitung nikmatku, pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Bisakah kita menghitungnya, saudaraku? Coba tanyakan pada diri kita, betapa banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Apa yang kita bisa lakukan tanpa Allah? Allah Rahman, Allah Rahim, Allah segala-galanya Allah yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, memberikan kebahagiaan, semua dari Allah. Oleh karena itu kita bersyukur. Allah juga tanyakan kepada kita yang telah menikmati nikmat-nikmatnya, mata, telinga, hati, pikiran, akal, jantung yang berdetak. Sadarkah kita bahwa siapakah yang menggerakkan jantung kita? Apakah kita yang mengatur jantung kita atau Allah? Jangankan anak istri, jangankan pekerjaan, jangankan kehidupan, jantung di dalam dada kita Allah yang ngatur.
Contohnya ketika kita tidur, jantung tetap berdetak. Allah yang atur. La haula wala quwwata illa billah alil azim. Mengapa kita sombong? Mengapa kita tidak mau bersyukur kepada Allah? Bahkan Allah tanyakan di dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi 'ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat iman manakah yang harus kamu dustakan? Oleh karena itu, di hari kemenangan ini, hari Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 ini, mari kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat beriring salam, mari kita tujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai saja tidak ada umatnya mau mengucapkan selawat, dia mau berselawat kepadanya, Nabi Muhammad tetap menjadi Habibullah, tetap menjadi kekasih Allah. Nabi Muhammad tetap menjadi khataman Nabi, tetap menjadi penutup sembilan Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad tetap masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad tidak meminta kepada kita agar kita berdoa kepadanya agar ia selamat, tidak. Tetapi siapakah yang memerintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang memerintahkan kita berselawat kepada Nabi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sidang salat Idul Fitri rahimahullah, yang memerintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi adalah Allah Azza wa Jalla. Hai para malaikat, berselawatlah kepada Nabi. Malaikat yang berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Apabila kita berselawat kepada Nabi, insyaallah kita memiliki harapan. Harapan apa? Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil kiamat nanti, di mana setelah amal-amal ibadah kita, puasa kita di bulan suci Ramadan, salat kita, tarawih kita, tadarus kita dan lain sebagainya telah dihitung, maka di yaumil kiamat nanti ada satu pertolongan lagi yang namanya syafaat Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sami mawon, bisa saja, lain bisa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pakai Sayyidina, benar, dia berselawat kepada Nabi Muhammad juga. Yang tidak pakai Sayyidina, benar, karena dia berselawat kepada Nabi juga. Yang salah adalah mereka mengaku umat Nabi Muhammad, tapi pelit kedekut, tak mau berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sombong, seakan-akan ibadahnya cukup tanpa ada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, muslimat, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Di sini khatib menghimbau diri khatib sendiri agar kiranya kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Harta yang berlimpah, kita lihat tidak ada satu kejayaan pun. Harta apabila tidak dititipkan dan tidak ditabungkan untuk akhirat, harta yang banyak hanya dipoya-poya. Tetapi harta yang dititipkan untuk membangun masjid, harta yang dititipkan untuk membangun mushola, harta yang dititipkan untuk umrah, harta yang dititipkan untuk haji, harta yang dititipkan untuk berzakat, harta yang dititipkan untuk bersedekah. Inilah harta yang sesungguhnya.
Inilah harta yang sesungguhnya. Karena tidak ada bekal yang sebaik-baik bekal untuk kematian saudaraku kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabatan akan hilang, harta akan hilang, pasti akan meninggalkan kita. Karena tidak ada satupun kejayaan pada harta, tidak ada satu kejayaan pada jabatan terkecuali dikaitkan dengan ketakwaan kepada Allah. Kita telah baca sejarah di dalam Al-Quran betapa jabatannya Fir'aun, King of the King, raja di atas raja, bahkan menobatkan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi Allah tidak menyenangi hal seperti itu. Akhirnya bukan kemuliaan bagi Fir'aun, tetapi laknatullah. Betapa banyak orang-orang punya jabatan terhina, terpenjara di dunia, bahkan nanti di dalam kubur akan ditanyakan tentang jabatannya. Bahkan di dalam akhirat dia akan dibakar dalam api neraka. Kenapa? Menyia-nyiakan amanah, sombong dan lain sebagainya. Dan tidak digunakannya jabatan itu untuk bertakwa kepada Allah. Harta, betapa banyak kita baca sejarah, terutama di dalam Al-Quran, Qarun, hartanya berlimpah, emasnya berlimpah, tetapi Allah tidak senang dengan kekayaan seperti itu, tidak dikaitkan dengan takwa. Maka Qarun pun akan dilaknat Allah, tetap Allah terbenam di dalam perut bumi bersama emas-emasnya saudaraku. Oleh karena itu yang mulia adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di kesempatan pagi ini, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, sidang Jumat, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Sidang Jumat, astagfirullahaladzim. Kita sudah 1 bulan melaksanakan ibadah puasa. Tentunya hari ini adalah hari kemenangan, hari Idul Fitri. Siapakah yang merayakan hari kemenangan ini, Bapak Ibu? Setiap orang bisa berhari lebaran, tetapi tidak setiap orang bisa berhari raya Idul Fitri. Orang yang puasa atau tidak puasa, orang yang tarawih atau tidak tarawih, orang yang tadarus ataupun tidak tadarus, orang yang melaksanakan zakat atau tidak menunaikan zakat bisa berlebaran. Tapi orang-orang yang berhari raya Idul Fitri hari ini adalah orang-orang yang lulus dari ujiannya. Puasanya tidak hanya menahan haus dan lapar saja. Puasanya benar-benar menjadikan ia orang-orang yang bertakwa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, amanu, beriman, diperintahkan kepada orang yang beriman. Untuk apa kita berpuasa? Diwajibkan berpuasa untuk mengantarkan kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Insan-insan yang bertakwa, mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Mereka-mereka inilah yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka inilah yang bergembira di saat hari raya Idul Fitri ini. Karena ia merasakan kemenangan itu. Idul artinya kembali, Fitri artinya suci, kembali suci. Menurutkan hadis yang berdasarkan dari Salman radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan oleh Huzaimah, Ibnu Hibban, Baihaqi, di saat Rasulullah naik mimbar
di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah berpidato, berkhutbah, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Kenapa dipanggil seluruh manusia? Karena Ramadan bukan diuntungkan oleh orang-orang yang Islam saja, bahkan yang banyak meraih keuntungan pada bulan Ramadan juga dari orang-orang yang non-muslim. Datang pada bulan yang Ramadan ini, satu bulan yang agung, yang mana satu malamnya ada namanya malam Lailatul Qadar. Yang satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ibu, bapak, 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun lebih. 83 tahun 3 bulan. Bukan sama dengan, tapi lebih baik daripada 83 bulan itu. Bayangkanlah, cuma satu malam, bukan 30 malam. Justru Allah lipat gandakan pahala-pahala yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Kenapa? Amalan-amalan sunat kita dihitung dengan amalan-amalan fardu di bulan Ramadan. Amalan-amalan fardu kita di luar bulan Ramadan ditingkatkan, dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat ganda. 70 kali lipat ganda. Bayangkan kasih sayang Allah memberikan kesempatan kita memiliki keuntungan beribadah. 10 pertama pada malam bulan Ramadan itu ada rahmat yang diberikan Allah, rahmat yang tidak tanggung-tanggung. Sampai kalau kita ketika bulan Ramadan datang, air dalam parit pun bisa dibeli, bunga-bunga pun bisa dibeli, semua menjadi uang. Semua dia didatangkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 pertengahannya itu Allah obral. Bukan berarti di luar bulan suci Ramadan Allah tidak Maha Pengampun. Tetapi Allah obral semudah-mudahnya ampunannya bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Dan 10 terakhir daripada bulan Ramadan itu Allah bebaskan kita dari api neraka. Bukankah kita setiap waktu sholat 5 waktu sehari semalam, setelah itu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan hindarkan kami dari azab neraka. Maka di bulan Ramadan ini, orang-orang yang berhari raya Idul Fitri hari ini, mereka mendapat rahmat dari Allah, mereka mendapat ampunan dari Allah, mereka dibebaskan dari api neraka. Oleh karena itu, kita merasa bergembira telah lulus ujian dari Ramadan itu sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah kita kepada Allah, bergembiralah kita pada hari ini, karena kita tidak sekedar lebaran, tetapi kita sudah berhari raya Idul Fitri, kembali suci. Insya Allah istiqomahlah dalam ibadah. Jangan hanya baca Quran di dalam bulan puasa saja, di luar bulan lainnya bacalah Al-Quran. Jangan hanya sholat di masjid, di musola saat bulan Ramadan saja, tetapi sholatlah berjamaah di masjid, di musola di luar bulan suci Ramadan. Di saat bulan suci Ramadan kita bayar zakat, kita bersilaturahim, meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Maka di luar bulan suci Ramadan, maka kita tetap istiqomah melaksanakan silaturahim, meningkatkan kualitas ukhuwah Islamiyah kita, saling bermaafan, dan senantiasa kita memperbaiki
hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Haddu minallah dan haddu minan nas. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas dan bisa menikmati manisnya hubungan baik kita dengan Allah dan hubungan baik kita dengan manusia? Maka cintai masjid, cintai musola, makmurkan masjid, makmurkan musola, karena masjid merupakan baitullah, rumahnya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rumah Allah itu bukan Allah itu hanya berada di masjid atau di musola. Dia menunggu masjid ini, dia menunggu musola ini. Itu salah besar. Baitullah maksudnya rumahnya Allah. Maka apabila masjid, musola, walaupun sudah diwakafkan tanahnya, walaupun kita ketuanya orang-orang besar, tidak ada hak pemiliknya lagi. Artinya milik Allah, milik kaum muslimin dan muslimah. Masjid dari kata-kata sajidu, tempat kita bersujud bersama, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanggallah segala kepribadian, tanggallah kesombongan. Tidak ada lagi masjid dijadikan sebagai perusahaan atau milik pribadi. Tetapi bagaimana kita belajar dari masjid ini sehingga kita merasakan la haula wala quwata illa billah alil azim. Kita bisa beribadah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin, ikhlas semata-mata karena Allah. Apabila kita masukkan kemunafikan, kita masukkan keriaan, ingin dipuji, ingin disanjung. Oh aku itu dulu, oh aku ketua, oh aku pengurus, oh itu ini, oh kau tak begini, tak begitu. Maka Allah tidak terima amal kita. Allah hanya menerima amal kita ikhlas semata-mata, mukhlishina lahu biddin, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintai masjid, makmurkan masjid, karena memakmurkan masjid merupakan tanda-tanda orang-orang yang beriman, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah yaumil akhir wa aqamas shalah wa atuz zakah wa lam yasha ilallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Hanyalah orang-orang yang beriman yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah, beriman kepada hari kemudian, dan tetap mendirikan sholat, tetap mendirikan sholat 5 waktu, bukan hanya sekedar Jumat, tapi tetap mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam, fardunya di masjid bagi yang laki-laki. Dan kemudian tidak takut kepada siapapun, walam yasha ilallah, maka hanya takut kepada Allah. Bukan kita tak, oh aku tak ke masjid segan sama ketua masjid, oh aku tak ke masjid segan dengan mertua, oh aku tak ke musola gini begini. Itu namanya takut kepada selain Allah. Walam yasha ilallah, hanya takut kepada Allah, karena sesuatu memakmurkan masjid tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan ini marilah kita makmurkan masjid. Kenapa? Karena kemenangan umat Islam itu berawal dari masjid, saudaraku. Kita kembali kepada sejarah Rasulullah. Ketika hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, apa yang dibangunnya? Apa yang dibangun oleh Rasulullah? Rumah pribadinya, mobil mengkilatkan dibelinya, atau dia buat gedung-gedung yang bertingkat? Tidak. Nabi Muhammad SAW mengutamakan membangun masjid Kuba. Juga Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Dia makmurkan masjid itu. Dia jadikan masjid sebagai pusat persatuan umat Islam, menyatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kenapa? Dengan masjid itu terjalin hubungan baik dengan Allah. Salat berjamaah di masjid, salat berjamaah di musola,
27 lipat ganda daripada sholat sendirian. Kenapa diberi Allah Subhanahu wa taala 27 lipat ganda? Karena di masjid ada hubungan habdu minallah dan habdu minan nas. Hubungan dengan Allah, dengan hubungan dengan sesama manusia. Apabila kita sering bertemu di masjid, maka kita akan tawadu, kita tidak sombong, saling bermaaf-maafkan satu dengan yang lain. Itu membangun jamaah masjid. Kemudian perlu juga membangun fisik masjid, itu memakmurkan masjid juga. Apabila ada bangunan masjid, menyumbang, sumbang itu tabungan akhirat. Itulah yang dia akan bekal kematian kita. Apa tak boleh membesarkan masjid? Boleh. Kita lihat dulu sejarahnya Nabi dulu. Dari pelumpah kurma atapnya. Tapi sekarang Masjid Nabawi, mari kita bagi orang yang umroh, yang pernah haji, bagaimana keadaan Masjid Nabawi, bagaimana keadaan Masjid Quba dan Masjidil Haram, begitu megah, begitu besar, sehingga nyaman dan bisa menampung jutaan, puluhan juta, bisa menampung untuk umrah, untuk haji saudara-saudaraku. Oleh karena itu, kita perlu memakmurkan masjid, bangun jamaahnya, bangun juga keistimewaan bangunan masjidnya. Inilah orang-orang yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala memakmurkan masjid, tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo Mbak Lia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Di ujung khutbah Idul Fitri ini, maka marilah kita muhasabah, mengintrospeksi diri kita, ibu bapak yang dirahmati Allah, sejauh mana kita telah menggunakan waktu bulan Ramadan ini. Apakah kita benar hanya lebaran atau hari raya Idul Fitri? Sangat rugilah kita ketika bulan Ramadan ini berlalu tanpa amal ibadah. Mungkinkah kita masih berjumpa pada bulan Ramadan yang akan datang, saudaraku? Maka pertahankanlah nilai-nilai Ramadan ini untuk sampai kepada Ramadan yang akan datang. Bila kita saling bermaafan sama suami istri, sama orang tua, sama keluarga, kerabat, maka pertahankanlah. Janganlah lagi disakiti hati ibu kita, janganlah lagi disakiti hati suami kita, jangan lagi disakiti hati istri kita. Jagalah lisan kita, janganlah kita menggibah, janganlah kita memfitnah, janganlah kita melakukan dosa-dosa. Belum tentu kita akan berjumpa pada Ramadan yang akan datang. Hari ini, alhamdulillah, apabila kita benar-benar berpuasa di bulan Ramadan ini, dengan berpuasa tidak menahan haus dan lapar, mengisi waktu-waktunya dengan ibadah kepada Allah, membayar zakat fitrah dan lain sebagainya, ibadah yang telah kita lakukan, sehingga kita mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan bagikan bayi yang baru dilahirkan, dibebaskan kita dari api neraka. Maka pertahankanlah, semoga kita apabila menghadap ilahi nanti husnul khatimah. Semoga kita nanti meninggal dunia dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Terputus segala-galanya, dunia yang kita cintai, harta yang kita miliki, anak-anak yang kita sayangi, suami, istri, pangkat jabatan, terputuslah sudah. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, ibu bapak yang dirahmati Allah, kullun nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap bernyawa pasti mati. Ingatkanlah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi salat sunat Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 ini. Selamat menikmati hari raya Idul Fitri, bermaaf-maaflah dan nikmati dan istiqomahlah dalam ibadah.
جعلنا الله وإياكم من الفائزين آمين ودخلنا وإياكم في عباد الصالحين وقل رب اغفر لي وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وعنه وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك واشرف عبادك وعسعد العرب والعجم ومنبع العلم والحلم والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر Allah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله على إحسان وشكر له على توفيقي وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, benar-benar jangan main-main, jangan pura-pura, jangan memperolok-olokkan. Benar-benarlah bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya dengan bertakwa maka kematian kita akan bisa dalam keadaan selamat. Hai orang-orang yang beriman, benar-benarlah bertakwa kepadaku, kata Allah, dan jangan kamu mati melainkan kamu orang muslim. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, tahun berganti tahun, Ramadan demi Ramadan telah berlalu. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Kenapa? Karena orang berpuasa dia tak berpuasa, orang ke masjid dia tidak ke masjid, orang berzikir dia tak berzikir, orang baca Quran dia tidak baca Quran, orang bayar fitrah dia tidak bayar fitrah. Dia sia-siakan waktunya begitu saja. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan senantiasa memberi nasihat dan menasihati dengan benar dan sabar. Itulah orang-orang yang beruntung. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatika al-muqarrabin warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin
Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qadi al hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, pada pagi hari ini kami tampung tangan kami yang hina ini ya Allah. Di hari kemenangan Idul Fitri ini ya Allah, di hari kemenangan Idul Fitri ini ya Allah, di hari kemenangan hari Idul Fitri ini ya Allah, mohon kami ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa orang tua kami ya Allah, orang tua kami yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, bagi orang tua kami yang terkubur di dalam perut bumi sekarang ini, yang telah berada di alam barzakh ya Allah, kami tidak tahu apakah mereka mendapatkan rahmat atau mendapat siksa ya Allah. Ya Allah, ketika malaikat bertanya, "Ma rabbuka?" Mana nabiyuka? Ya Allah, dapatkanlah ya Allah orang tua kami menjawab pertanyaan itu ya Allah. Ya Allah, berilah kemudahan bagi orang tua kami di dalam kubur sana ya Allah, di alam barzakh sana ya Allah, jauh dari siksaan kubur ya Allah. Jadikanlah doa ini doa anak-anak yang saleh, doa anak yang salehah baginya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa keluarga kami ya Allah. Jadikanlah kami rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah dengan hikmah puasa Ramadan yang telah kami lalui ini ya Allah. Benar-benarlah kami menanamkan hikmah puasa ini ya Allah, sehingga rumah tangga kami jauh dari KDRT ya Allah, saling cinta mencintai karena Allah. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami ya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan salehah ya Allah, jadi anak-anak yang berguna ya Allah. Ya Allah, selamatkan kampung kami, jamaah mushola kami, bangsa kami Indonesia. Selamatkan kaum muslimin dan muslimah ya Allah, dan dapatkanlah kami mempertahankan amal-amal ibadah kami di bulan suci Ramadan ini ya Allah, sampai nanti bertemu pada bulan Ramadan tahun depan ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Berilah kami kesehatan dan kesembuhan dari sakit dan penyakit ya Allah. Jadikan kami untuk saling memperbaiki diri, untuk saling bermaafan, untuk saling bersilaturahmi, meningkatkan ukhuwah dan tidak memutuskan tali persahabatan, tali persaudaraan ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, baikkan hubungan kami denganmu ya Allah, baikkan hubungan kami denganmu ya Allah, baikkan hubungan kami dengan sesama kami ya Allah. Ya Allah, berkahilah jamaah mushola ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i